Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya berjalan-jalan di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Di pengadilan ini saya nanti akan mengikuti sidang lanjutan perkara yang menyangkut Pak Oncan Purba yang membela kliennya menggugat Kejaksaan Yogyakarta. Nah pemirsa, selamat mengikuti. Ambil gambar saya jadikan 1 menit yang kameranya dia kamera foto. Setelah sedang berjalan jam News Landau ST menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya silakan untuk agar memanggil Evan Denis Mendoro. Saudara sehat hari ini? Hari ini dimulai pemeriksaan perkara saudara. Perhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Masa bila masuk kepada saudara Oncan Purba SH khusus untuk jelas dalam perkara di sini berlaku penuntut umum mau melihat ya. Terdakwa ditahan pada tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 9 April 2016. Tahanan penuntut umum. Dakwaan pertama primer bahwa terdakwa Ivan Kartinius Mendoro ST pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan November 2014 atau setidaknya antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di dusun Depo RT 1 Desa Gantawang, Kecamatan Gambir, Kabupaten Sleman atau 900 km 5,5 Gambir Sleman atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sleman dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut atau kriteria kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Tokoh berdikari, yes. Tokoh berdikari, yes. Bahwa terdakwa Ivan Kartinius Mendoro ST sebagai penanggung jawab di bidang produksi usaha pembuatan kain lapis atau terkait bernama Sejati Plywood mulai beroperasi sekitar bulan Agustus 2013 berlokasi di dusun Depok RT 1 Desa Gantawang, Kecamatan Kabupaten Sleman atau di Jalan Latis kilometer 5,5 Gambir Sleman. Terdakwa sebagai penanggung jawab bidang produksi bahwa dalam proses pembuatan kain lapis atau triplek Sejati Plywood yang beroperasi selama 24 jam dalam proses pemotongan kayu lapis atau triplek jendela dekat mesin pemotong kayu lapis atau triplek dibuka dan menyebabkan limbah berupa badan di lingkungan warga yang dekat dengan tempat usaha atau kegiatan pembuatan kayu lapis tersebut. Bahwa debu yang ditimbulkan dari proses produksi pembuatan kayu lapis atau triplek Sejati Plywood yang berada di sekitar rumah warga dekat tempat usaha atau kegiatan pembuatan kayu lapis atau triplek tersebut berdasarkan laporan pengujian udara dari Balai Higiene dan Kesehatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 17 November 2014 bahwa di titik lokasi barat tapak berjarak 2 meter rumah saksi Andreas Pracaya atau Pemayang Pracaya di Dusun Depo Gantawang, Kecamatan Kabupaten Sleman dengan hasil analisa 1896,91 mg per meter kubik sebagai batas maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan standar baku mutu udara ambien surat keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 153 tahun 2002 bahwa berdasarkan laporan hasil uji dari Balai Higiene dan Keselamatan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta melebihi batas maksimum baku mutu udara ambien, hal tersebut tidak layak untuk dihirup oleh orang sekitar tempat dan akan berakibat gangguan pernapasan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur bahwa terdakwa Ivan Kartinius Mendoro ST pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan November 2014
atau setidaknya antara tahun 2013 hingga tahun 2014 bertempat di Dusun Depok, RT 001 Desa Amertaun, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Aku berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam jaringan hubungan di Sleman karena kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa terdakwa sekitar bulan Agustus 2013 berlokasi di Dusun Depok, RT 1 Desa Amertaun, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dalam proses pembuatan kain lapis atau triplek dari plywood yang beroperasi selama 24 jam dalam pemotongan kain lapis atau triplek menghasilkan limbah berupa debu yang bertebaran di sekitar rumah warga yang juga limbah debu keluar melalui jendela tersebut dan hal tersebut tidak diperhatikan atau diperlukan terdakwa. Bahwa debu yang ditimbulkan dari tanggal 17 November 2014 di titik lokasi barat tapak berjarak 2 meter dari plywood rumah saksi Andas Alisa 1896,91 kg kubik lebih batas maksimum yang diperbolehkan sesuai udara ambien daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta, batas maksimal 230 mikrogram. Bahwa berdasarkan laporan hasil uji dari Balai Libertas dan Keselamatan Kerja daerah istimewa Yogyakarta, melebihi batas maksimum baku mutu udara ambien, hal tersebut tidak layak untuk dihirup oleh orang sekitar tempat dan akan berakibat gangguan pernapasan atau paru-paru perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Atau kedua, bahwa terdakwa Iwan Bartulus Sinando ST pada hari dan tanggal tidak terdapat dinyatakan tidak kasih pada bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan November 2014 atau setidaknya antara tahun 2013 hingga tahun 2014 bertempat di Dusun Depok, RT 001 Desa Amertaun, Kecamatan Kabupaten Sleman, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Sleman melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Aku berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Bahwa terdakwa Iwan Bartulus Sinando ST sebagai penanggung jawab tugas proses produksi usaha pembuatan kain lapis atau terkait bernama Seri Plywood mulai beroperasi sekitar bulan Agustus 2013 berlokasi di Dusun Depok, RT 1 Desa Amertaun, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman atau Jalan Wates KM 5,5 Gamping, Sleman. Bahwa dalam melakukan produksi pembuatan kain lapis atau triplek dari plywood dengan cara bahan baku berupa kain lapis basah atau setengah jadi dikeringkan dengan dijemur dan menggunakan mesin pengering setelah kering masuk ke bagian produksi untuk proses pengereman. Setelah itu kain lapis yang masuk gudang dan proses penjualan. Bahwa dalam proses pembuatan kain lapis beroperasi selama 24 jam dalam satu hari dapat menghasilkan sekitar 800 hingga 1000 lembar triplek. Bahwa produksi pembuatan kain lapis atau triplek sejati plywood dimulai sekitar bulan Agustus 2013 dengan izin usaha yang dimiliki adalah izin pemanfaatan tanah atau PT untuk gudang triplek dan tidak memiliki rekomendasi analisa dampak lingkungan hidup atau AMDA atau upaya pengelolaan lingkungan hidup atau KL, upaya pemantauan lingkungan hidup UPL maupun tidak memiliki izin lingkungan yang dari yang berwenang kepada terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sleman 21 Maret. Kami mau mengajukan permohonan turunan seluruh berkas perkara atas nama terdakwa ini karena kami. Terus yang kedua, pada persidangan ini juga kami mengajukan permohonan kepada majelis hakim
ya. Yang bekas ke ACC untuk permohonan turunan seluruh bekas perkata selamat Ivan Bagus Sunardo yang memenuhi ACC ya, alternatif yang memenuhi ya. 16. Permohonan ini sudah diterima dan akan kami musyawarahkan waktunya adalah sampai di sidang berikutnya. Terima kasih. Oke pemirsa, ini satu lagi catatan yang penting kita ketahui bahwa seperti diungkapkan oleh Pak Ocan, adakah etika baik dari para penegak hukum itu untuk menyelesaikan persoalan ini? Dan tentu saja saya titip sebuah kebijaksanaan, sebuah wisdom yang akan dipunyai oleh para majelis hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini. Akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, RPTV Aksi Jogja, sampai jumpa.